Sumpah nasabah, saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok. Itu tanggung renteng kalau Bang Emok itu. Saya sama teman yang lain pinjam. Kalau misalkan salah satu tidak membayar, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kota Garut, Jawa Barat. 3 tahun belakangan ini dihebohkan dengan teror rentenir yang menyasar kalangan emak-emak alias ibu-ibu. Teror itu bernama Bang Emok. Bang Emok dikenal kejam dan memaksa saat menagih pinjaman kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang sedang berkumpul di wilayah pedesaan. Bang Emok biasanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi. Itu gila mau dek sabulan sekali cenyai mayarna sabulan sekali nu pugu. Wanita yang ada dalam video amatir ini mengamuk lantaran terjerat pinjaman Bang Emok. Emak-emak berkerudung putih ini hampir saja pingsan ketika digeruduk oleh ibu-ibu lainnya. Ia sudah tak mampu lagi membayar angsuran utang, sehingga peserta lain yang berada dalam satu kelompok harus menanggungnya, atau lebih dikenal dengan istilah tanggung renteng. Sasaran utama Bang Emok memang kelompok ibu-ibu, bukan perseorangan. Karena ketika terjadi penumpukan bunga yang harus dibayarkan, maka kelompok tersebut akan menanggungnya secara bersama-sama. Istilah Bang Emok sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah ibu-ibu pemberi uang yang duduk bersimpuh dengan kedua kaki dilipat ke belakang. Sistem transaksi yang dilakukan oleh Bang Emok dengan duduk secara lesehan di tempat-tempat khusus seperti pos kamling atau teras rumah warga. Sumpah nasabah, sumpah nasabah. Saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok, Inilah salah satu ritual yang wajib dilakukan untuk menjadi nasabah Bang Emok. Setiap nasabah harus menjalani pembaiatan atau sumpah nasabah. Dalam sumpah nasabah ini, mereka diwajibkan hukumnya untuk membayar pokok pinjaman sekaligus bunga yang dianggap mencekik nasabah. Mayoritas calon nasabah rentenir Bang Emok ini adalah kaum hawa. Kebanyakan dari mereka terhimpit kebutuhan ekonomi, sehingga jalan inilah yang dianggap paling mudah untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Untuk menjadi nasabah Bang Emok, masyarakat cukup menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Setelah itu Bang Emok langsung mencairkan uangnya sesuai pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Dengan metode super mudah seperti ini, masyarakat tidak menyadari terjerat bunga tinggi rentenir. Tim telusur sempat mewawancarai salah satu nasabah Bang Emok. Kepada kami, Santi Susanti bercerita awal mula perkenalannya dengan Bang Emok. Iya, tadi itu yang nawarin. Siapanya, petugasnya? Ya, petugasnya. Terus? Mau pinjem, nah ini ada pinjaman si Wartos gitu lah, tetanggi gitu. Ini ada pinjaman, cina Bang Emok gitu. Ya, iya weh, kelompok. Iya. Kelompok berapa orang? Milarian nih, cina milarian gitu. Milarian kelompok lagi. Ayam 30 kelompok. 30 orang, ya. Satu kelompok. Iya. Nah persyaratannya apa aja tuh? Kakak KTP. Udah gitu aja? Iya, udah. Terus hari itu juga langsung cair? Enggak cair. Pinjam 2 juta, cairnya berapa? Jangkanya ada 2 mingguan, Pak. 2 mingguan? Iya, 2 minggu cairnya. cair? Iya. Itu 2 juta? Mohon. Nggak ada potongan apa-apa gitu? Ada potong 200. Minggu berapa? 2 juta teh 50, Pak. 50.
2 juta. Hah? Iya, Per minggu 50. berapa? 50. 50.000 per Iya. minggu. Selama berapa lama? 50 setahun. Setahun. Iya. Setahun. Setahun 50.000 seminggu, 50.000 Iya, selama iya. 1 tahun tuh. Nah ini udah jalan berapa lama Ibu? Sekarang udah 5 tahun. Enggak, udah 5 tahun. Pinjaman Iya. ini udah berapa lama? Jadinya udah nyetor berapa kali, udah berapa lama? Yang sekarang mah jarang setor. Oh, jalan. Yang sekarang pada 5 tahun mah gitu. Selama corona, Pak, sama corona gitu. Nggak ada setor gitu. Nggak dibayar gitu. Santi Susanti menyesal telah menjadi nasabah Bank Emok karena terjerat bunga tinggi yang membuat ekonomi rumah tangganya semakin sulit. Nggak kerja, cari kerjaan susah gitu. Nah sekarang tuh diringanin setornya, ya gak apa-apa cina. Setornya 30 ya cina seminggu. Iya, masih saja susah. Nggak kesetoranin gitu. Sumpah nasabah, saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bank Emok. Itu tanggung renteng kalau Bank Emok itu. Saya sama teman yang lain pinjam. Kalau misalkan salah satu tidak membayar, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bank Emok menyasar kaum emak-emak di sejumlah tempat. Selain kaum emak-emak, Bank Emok juga menyasar penerima bantuan tunai program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial. Mengapa Bank Emok menyasar keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan? Karena banyak masyarakat yang menyalahgunakan dan menggadaikan kartu program Keluarga Harapan kepada Bank Emok. Bunganya sembarangan nih. Kalau ibu tanya kan pinjaman 5 juta. Oh, Inilah rekaman gambar yang dilakukan secara tersembunyi dan membuktikan jika kartu program Keluarga Harapan tidak digunakan sebagaimana mestinya. seberapa nih? Ada kali 50 minggu tuh. Ayeuna teh seberapa? Ada nanti K20 kami bayar. Oh, setengah deui. Oh, gede dulu nasan yang sanes ayeuna ngalunasan paling pas lebaran sabaraha? Fakta menunjukkan bahwa nasabah ini membayarkan cicilan angsuran di Bank Emok menggunakan dana dari bantuan sosial program Keluarga Harapan. Dan tanpa ibu nata ayah teh 50 di siarangan 20. Berarti kantong 30 angsuran dikali panggilannya pokoknya 100.000. Sejatinya bantuan sosial program Keluarga Harapan digunakan untuk keperluan produktif seperti biaya transportasi mengunjungi fasilitas kesehatan, membeli makanan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga modal usaha. Nah, bukan untuk membayar cicilan di Bank Emok. Inilah petugas rentenir Bank Emok yang tak segan-segan menunggu nasabah yang belum mampu membayar hingga sore hari. Ada, Kak. Dari mana sih? Mekar. Mekar. Lagi Kalau ke sawah, kalau mau ya kalau harus kudus setor mah ya kalau mau nungguin ya nggak apa-apa. Sampai jam 3. Ya aku mau ngambil duitnya. Wanita ini bernama Eis. Ia merupakan nasabah Bank Emok dan hingga kini masih terjerat bunga yang tinggi. Eis merupakan salah satu warga yang mendapat fasilitas bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu program Keluarga Harapan. Ia mendapatkan bantuan tunai dari program tersebut senilai Rp800.000 untuk kepentingan sekolah anaknya. Ibu pinjam juga? Pinjam. Tapi sekarang emang nggak kesetoran, udah lama. Di satu kelompok berapa? Untuk kelompok ada 13. Oh, di ibu 13. Iya, Dapat pinjamannya berapa? 2 juta. 2 juta. Nah, Iya. pengembaliannya 50 satu minggu sekali. seminggu sekali 50 sama berapa? Kurang lebih setahun. Iya, setahun. Ini merupakan pinjaman Eis yang kedua di Bank Emok. Ia harus disumpah
dan jika tak mampu membayar akan didatangi penagih utang yang kejam. Eis merupakan pekerja serabutan. Ia harus membayar Rp50.000 per minggu selama 1 tahun dari pinjaman pokok sebesar Rp3 juta. Jika tak mampu membayar, petugas tagih kerap marah-marah. Dia ngotot apa marah gitu karena ibu ini? Iya, saya sering marah. Kalau nggak bayar mah marah. Aroma tak sedap mengenai penerima bansos tunai program Keluarga Harapan terjerat rentenir dengan modus koperasi ini sudah tercium sejak lama. Namun pendamping sekaligus koordinator Kabupaten PKH yang merupakan kaki tangan Kemensos di daerah tak bisa menindak lantaran terbentur regulasi. Itu tanggung renteng kalau Bang Emok itu. Tanggung renteng itu misalkan saya sama bapak sama teman yang lain pinjam dengan konsekuensi. Kalau misalkan salah satu tidak membayar, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kita kasih peringatan lah. Dikasih peringatan, diedukasi tentunya. Jangan sampai kalau misalkan hari ini dia sudah menjadi peserta, oke, ketika dia sudah lunas, kedepannya jangan sampai meminjam lagi. Dikarenakan kalau kita langsung, ibu tidak boleh meminjam uang ke Bang Emok, coba pinjam kepada bapak, kan pendamping tidak bisa. Kecuali ada bantuan dari pemerintah daerah itu. Untuk memastikan validasi, apakah benar penerima bansos tunai PKH terjerat rentenir Bang Emok, tim telusur bersama koordinator PKH Kabupaten Garut melakukan random sampling di wilayah Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Dan ternyata benar saja, Kurniasi, penerima bansos tunai PKH ini juga terjerat rentenir Bang Emok. Ia beralasan nekat menjadi nasabah Bang Emok lantaran untuk membayar hutang kepada pihak lain. Kurniasi terlilit rentenir sebesar Rp4 juta. Proses pembayarannya pun wajib dicicil Rp100.000 per minggu dengan durasi pembayaran 50 minggu. Kalau yang nggak pernah nyetor gimana tuh konsekuensinya? Hukuman anak bila mana anu nyetor? Di setoran kuno sanes. Tanggung renteng, apalan. Selain Kurniasi, ada juga Tita Oktaviani, warga penerima bansos program Keluarga Harapan yang ikut terjerat Bang Emok. Biasanya sok direnteng. Tanggung renteng, misalkan namun sekali, 2 kali, 3 kali temayar. Ku kelompok mau pamean cair, tah pasti dipotong 300. Terus ya tina 3 juta ta seberapa lami nama ta? 50 minggu. Sumpah nasabah, saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok. Itu tanggung renteng kalau Bang Emok itu. Saya sama teman yang lain pinjam. Kalau misalkan salah satu tidak membayar, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Keberadaan Bang Emok di wilayah Jawa Barat sudah sangat meresahkan. Teror rentenir ini membuat trauma sejumlah nasabah. Bang Emok merupakan fenomena rentenir berkedok pinjaman mikro atau koperasi. Berikut sejumlah fakta terkait Bang Emok. Korban Bang Emok banyak ditemukan di Jawa Barat seperti Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Bunga pinjaman Bang Emok hingga 30% untuk sekelas koperasi. Angka ini terbilang tinggi. Jika ada anggota kelompok yang menunggak, akan ditanggung renteng. Pencairan kredit terkadang tidak diketahui suami. Di Garut, Jawa Barat, korban Bang Emok terus berjatuhan. Tim telusur melakukan penelusuran terhadap salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Garut. Investigasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan pinjaman.
Berikut penjelasan salah satu petugas koperasi yang kami rekam melalui kamera tersembunyi. Petugas koperasi juga menjabarkan jika di tempatnya bekerja terdapat 2 jenis pinjaman. Jadi yang pastinya yang wajib buku tabungan ATM gajinya. Yang pastinya wajib sama di sini Pak. Sama apa tuh? Kartu BPJS kalau ada. Yang ketenagakerjaan, ijazah terakhir asli, buku slip gaji terakhir, sama CKTPK. Kalau misalkan sistem kontrak di bawah aja surat kontraknya. Kalau misalkan sistem karyawan tetap di bawah surat pengangkatannya, nominalnya. Bunga di koperasi ini juga relatif besar. Kalau bayarannya? Pembayarannya suku bunganya di 2,4%. Tinggi ya. 2,4% tinggi dong. Ya, kalau minjem 1 juta cuma 24.000 sebulan. Bunganya? Iya, 24.000 sebulan ini. Dari mana ini Bang? Apa? Kerja di kita? Sarang Pawitan. Kerja sekarang? Enggak, usaha. Kalau usaha ada sih tinggal yang usaha 1,5% suku bunga. Oh, lebih murah. Iya, karena pemodalnya beda. Jadi kebetulan sekarang lagi ditutup. Oh, itu tuh. Iya, dari tahun kemarin itu ini apa per bulan ya? Ini kalau usaha per minggu Pak? Per minggu berapa? Per minggu, jadi misal setoran per bulannya kita bulanan, tapi ditagihnya per minggu. Jadi setoran sebulan dibagi 4. Oh, jadi misalnya saya minjem 5 juta, terus per minggunya itu berapa tuh? Misalnya kalau 5 juta, misalkan lah setorannya 240-an lah Pak. 200 lah per bulan, satu bulannya. Bagi aja 4. Jadi 50.000. 50.000 satu minggu. Bunganya berapa tadi? 1,5. Pemerintah daerah Kabupaten Garut mencatat keberadaan Bank Emok sudah sangat mengkhawatirkan. Nilai transaksi uangnya saja bisa mencapai miliaran rupiah dalam satu hari. Ya sudah lama yang namanya Bank Emok atau bank yang berorientasi terhadap keuntungan yang besar. Jadi misalnya di Garut sebelum terjadinya PKH udah berpuluh-puluh tahun Bank Emok itu sudah ada. Jadi dengan istilah KSP Koperasi Simpan Pinjam, ini ada satu transaksi yang tidak adil, tidak seimbang, dikarenakan pihak yang meminjam itu dalam kondisi yang terpaksa. Misalnya dia minjem 1 juta, maka dia harus mengembalikan dalam waktu tertentu, bunganya itu hampir 50%, jadi 1,5 juta. Dia mengambilnya juga tiap hari. Kalau dihitung-hitung bunganya sekitar 10-15% per bulan. Pihaknya sudah berusaha memberangus Bank Emok yang sudah membuat masyarakat bawah resah. Namun hal itu menjadi sia-sia karena sumber daya manusia, yaitu warga Garut yang selalu ingin mudah dalam melakukan proses peminjaman. Alih-alih bisa menolong untuk kebutuhan mendesak, warga malah tercekik bunga yang sulit terlunasi. Masyarakat menganggap itu kan pemberian dari pemerintah. Jadi ketika dia punya akses dengan ATM dan dia sudah mencoba ternyata ATM digunakan bisa keluar uang, maka itu dianggap sebagai sesuatu pemberian. Ketika ada orang yang memberikan iming-iming, Bu, nanti kan cairnya 2 bulan lagi, misalnya kan 3 bulan lagi. Udahlah Ibu kalau perlu uang sekarang, sok ini uangnya sekarang, tapi ATM-nya ke sini. Nah, transaksilah di situ gitu. Misalnya kalau itu saya katakan limitnya 1 juta, bisa 700, bisa 800, bisa mendapatkannya dan ATM-nya diambil. Masyarakat diminta untuk waspada dan berhati-hati terhadap semua jenis koperasi yang menawarkan persyaratan mudah jika ingin mendapatkan pinjaman. Bisa jadi itu jebakan rentenir bernama Bank Emok. Sumpah nasabah, saya berjanji.